Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar muqawwirul lailil qulubi wal absar. Sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifadhalih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Faqalallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban gufiro ma taqaddama min dammi. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Jadikanlah momen ini di bulan suci Ramadan hari atau malam yang sangat berkah, penuhi dengan ibadah, baik ibadah yang vertikal maupun ibadah yang horizontal. Mengapa kita harus memenuhkan berbanyak ibadah di bulan suci Ramadan? Karena setiap napas, setiap gerak, setiap pembicaraan ayat Al-Quran yang kita baca, bibir perbanyak baca Al-Quran, mata perbanyak melihat baca Al-Quran. Karena yang sunnah juga pahalanya menjadi wajib. Hanyalah Allah yang tahu tentang pahala bulan suci Ramadan. Dengan itu, yuk kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak beristighfar, berbanyak Allahumma afuwan karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekarang hari yang ke-8. Ketika kita bertarawih, beribadah di hari yang ke-8, pahalanya seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan itu, tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah perbanyak, menahan diri untuk selalu melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya puasa adalah menahan dahaga dan lapar dari mulai fajar ada 2, fajar shidik dan fajar kidim, sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Waktu maghrib itu keluar, kalau kata orang Garut, mega awan yang kuning, itu termasuk waktu maghrib. Yang kuning hilang, datanglah yang mega ya, awan yang putih, itu udah masuk waktu isya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning terhadap kita, memanggil kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya kenapa? Puasa itu la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensinya daripada ayat ini adalah dipanggil orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil.
Maka kita berbahagia bagi orang yang beriman, kita bisa melaksanakan berpuasa sebulan lamanya, setahun hanya 11, atau sebulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Efek dan fungsinya berpuasa menstabilkan darah kita. Sumu tasyihu lil badan. Berpuasalah akan sehat badan kita. Penyakit karena ada dua, penyakit hati dan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir berarti penyakit kayak rabun, kayak ginjal, kayak jantung, kayak diabetes, stroke dan sebagainya. Itu penyakit dohir. Yang kedua penyakit batin yaitu galau, takut. Yang ketiga sum'ah, yang keempat hasud, yang kelima takabur, ria, ujub. Nah itu penyakit hati. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan penyakit ada dua, dohir dan batin, semuanya berkesinambungan. Dengan itu puasa menahan kita jangan hasud, kita jangan takabur, kita jangan merasa paling hebat, karena Allah berikan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu itu sedikit-sedikit. Ada orang yang bisa bikin mobil, ada orang yang bisa bikin rumah, ada orang bisa ceramah, ada orang bisa paham Al-Quran, ada yang tidak, ada yang punya tafsir juga, ada yang bisa mobil, tidak mobil, seperti itu. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ilmu itu sedikit-sedikit Allah berikan terhadap manusia ini. Kita jangan merasa paling hebat, karena yang hebat hanyalah takabur, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berpuasa, satu, mendidik kita disiplin. Yang kedua, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, dengan puasa, bisa merasakan kita bagaimana ketir pekik lapar dahaganya badan kita dikuras, badan kita haus ditahan, badan kita tidak makan. Ya, walaupun makanan ada di depan kita, tapi kita tidak makan karena berpuasa. Dengan itu fungsinya berpuasa adalah menahan diri untuk melakukan hal yang tidak baik dan dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan mendekati, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 hari, tinggal 22 hari lagi. Alhamdulillah kita bisa sampai, dan jadikanlah momen ini spesial, door fresh dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan diskon besar-besaran. Dengan itu kita perbanyak beribadah, perbanyak beristighfar, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak bersedekah, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan puasa kembali karena nyawanya sudah habis. Kontrak nyawa dari Allah Subhanahu wa taala sudah habis. Kita masih diberikan momen untuk berpuasa. Jadikanlah puasa ini, bulan suci Ramadan yang 1442 Hijriah ini terakhir bagi kita. Belum tentu puasa yang akan datang kita bisa menikmati zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jadikanlah momen yang paling hebat dan berharga dan bersejarah kita berpuasa. Mudah-mudahan kita puasa diterima, amal ibadah tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum, taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.